Bantuan tambahan bagi peserta program Keluarga Harapan PKH berdasarkan Pedoman Umum Program Keluarga Harapan tahun 2021. Bantuan program Keluarga Harapan PKH adalah satu di antara berbagai program bantuan perlindungan sosial yang hingga saat ini masih terus disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sobat PKH, tahukah hak bagi rumah tangga yang menjadi peserta program Keluarga Harapan? Yuk, mari kita kupas lebih jauh program tambahan bagi peserta PKH yang lazim disebut dengan program komplementaritas PKH dan apa kewajiban PKH yang harus dilaksanakan agar tentunya tetap mendapatkan bantuan unggulan dari Kementerian Sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh program tambahan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta PKH berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan PKH tahun 2021, perlu diketahui bahwa peserta PKH berhak mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu, di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka yang berhak mendapatkan program Keluarga Harapan PKH adalah yang memiliki ibu hamil, nifas atau menyusui, dan atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau memiliki anak usia SD atau SMP, atau usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Adapun besaran bantuan program Keluarga Harapan PKH per tahun 2021 yang diberikan yakni ibu hamil atau nifas menerima sebesar Rp3 juta per tahun, maksimal 2 kali kehamilan. Anak usia dini 0-6 tahun menerima sebesar Rp3 juta per tahun. Pendidikan anak SD sederajat menerima sebesar Rp900.000 per tahun. Pendidikan anak SMP sederajat mendapatkan Rp1.500.000 per tahun. Kategori anak SMA sederajat mendapatkan Rp2 juta per tahun, sedangkan lansia 70 tahun ke atas mendapatkan 2,4 juta per tahun, dan disabilitas berat mendapatkan 2,4 juta per tahun. 2. Peserta PKH berhak mendapatkan pendampingan sosial, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Melalui program Keluarga Harapan, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya, yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Yang ketiga, peserta PKH berhak mendapatkan program tambahan, yaitu program bantuan komplementer di bidang kesehatan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial nasional. Peserta PKH juga harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan subsidi, yakni bantuan pangan non-tunai. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Peserta PKH pun berhak menerima program tambahan BPNT. Untuk tahun 2021 ini, BPNT mendapatkan Rp200.000 per bulan. Selanjutnya, mendapatkan jaminan sosial atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Diperuntukkan bagi seorang yang dimana kondisi ekonominya sangat lemah.
Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik itu di klinik, puskesmas, atau di rumah sakit manapun yang ada di Indonesia. Kartu Indonesia Sehat, KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yang saat ini lebih akrab dikenal dengan Bantuan Sosial PBI, penerima bantuan iuran. Selanjutnya berhak mendapatkan PIP atau KIP untuk pelajar SD, SMP, dan SMA maupun KIP kuliah untuk keluarga penerima manfaat PKH. Peserta PKH berhak mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal mulai SD, madrasah ibtidaiyah hingga anak lulus SMA, SMK, madrasah aliyah, maupun pendidikan non-formal, paket A hingga paket C, serta kursus standar. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. Program Indonesia Pintar juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Besaran dana manfaat PIP, yakni satu peserta didik SDMI paket A mendapat Rp450.000 per tahun. 2. Peserta didik SMP MTS paket B mendapatkan Rp750.000 per tahun. Yang ketiga, peserta didik SMA, SMK, madrasah aliyah paket C mendapatkan Rp1 juta per tahun. Selanjutnya adalah KIP kuliah. Biaya pendidikan pada KIP kuliah 2021 disesuaikan dengan program studi. Bila sebelumnya rata-rata besaran uang kuliah 2,4 juta per semester, di 2021 terbagi sesuai akreditasi prodi dengan rincian bantuan biaya pendidikan Prodi akreditasi A maksimal 12 juta per semester. Bantuan biaya pendidikan Prodi akreditasi B maksimal 4 juta per semester. Bantuan biaya pendidikan Prodi akreditasi C maksimal 2,4 juta per semester. Sementara itu, untuk bantuan biaya hidup, bila sebelumnya biaya hidup disamakan untuk semua daerah yakni Rp700.000 per bulan, kini dibagi atas 5 besaran, yaitu biaya hidup klaster 1, Rp800.000 per bulan, biaya hidup klaster 2, Rp950.000 per bulan, biaya hidup klaster 3, Rp1,1 juta per bulan, biaya hidup klaster 4, Rp1,25 juta per bulan, biaya hidup klaster 5, Rp1,4 juta per bulan. Penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Penerima Kartu Indonesia Pintar memiliki potensi akademik yang bagus, tapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dokumen yang sah. Bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, KIP kuliah pada saat mendaftarkan diri sebagai calon penerima KIP, memasukkan nomor peserta program Keluarga Harapan dan nomor kartu KKS. Selanjutnya, peserta PKH berhak mendapatkan bantuan Rutilahu. Bantuan Rutilahu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah yang tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. Pasal 4 ayat 1, calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Rutilahu harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? 1. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial. 2. Belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi sosial Rutilahu. Yang ketiga, memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga. Yang keempat, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik atau nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah. 2. Calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Rutilahu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diutamakan lanjut usia dan atau penyandang disabilitas. Selanjutnya, peserta PKH berhak mendapatkan pemberdayaan melalui KUBE, termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari
kungkungan kemiskinan, dan lebih sejahtera. Dilansir dari web resmi Kemensos RI, kelompok usaha bersama atau KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk atau tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Usaha ekonomi produktif adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE beranggotakan 5-20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu DTPFMOTM. Bagaimana mekanisme pemberian bantuan sosial KUBE? Bantuan sosial KUBE diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok. Siapa pendamping sosial KUBE? Pendamping sosial KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu apa hak anggota KUBE? Hak anggota KUBE yaitu yang pertama, memilih atau dipilih menjadi pengurus. 2. Berhak mengemukakan pendapat dan gagasan. Yang ketiga, berhak mengelola usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, berhak pula mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama. Yang kelima, berhak menerima keuntungan dari hasil usaha. Yang keenam, berhak ikut merumuskan aturan atau kesepakatan. Yang ketujuh, berhak menerima dana bantuan KUBE sebesar Rp2 juta per kartu keluarga. Lalu, apa kewajiban anggota KUBE? Kewajiban anggota KUBE yang pertama, mematuhi aturan atau kesepakatan kelompok. Yang kedua, menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, memanfaatkan bantuan untuk usaha ekonomi produktif. Yang keempat, mengelola bantuan sosial UEP KUBE secara kelompok. Yang kelima, mengelola iuran kesetiakawanan sosial. Yang keenam, menyampaikan laporan pertanggungjawaban KUBE. Sobat PKH, kesimpulannya, menurut Pedoman Umum Pelaksanaan PKH tahun 2021, seluruh keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan berhak mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial PKH. Program-program tersebut antara lain program Indonesia Sehat, program Indonesia Pintar, program bantuan sembako, kelompok usaha bersama KUBE, rumah tidak layak huni RTLH, asistensi rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial lainnya. Sobat Sosial, jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan ditanggapi beritanya dengan like atau dislike, atau jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.